Jarana tergagap. Ia buru-buru memasang ekspresi wajah biasa saja. Enggak mas. Lihatin jalanan aja. Udah bungkus buat Mbok Darmi. Jawab Jarana memaksakan senyumnya. Ini udah. Daren mengajukan bungkusan kecil di tangannya. Yuk, ajak Jarana. Mereka pun langsung memasuki mobil. Tak sampai setengah jam perjalanan, mobil Daren sudah sampai di halaman rumah. Jarana pun lekas turun dan mengetuk pintu. Mbok Darmi yang sedang menyetrika pakaian langsung berjalan cepat untuk membuka pintu. Mbok, sapa Jarana sambil tersenyum saat pintu terbuka. Kalista bobok nggak? Bobok mbak, sejak Tuan pergi belum bangun. Ini Mbok lagi setrika, jawab Mbok Darmi. Oh syukurlah, ini ada mie bakso, dimakan dulu keburu dingin. Jarana menyerahkan bungkusan berisi bakso tadi. Iya mbak, terima kasih. Mbok Darmi pun langsung berbalik menuju dapur sambil membawa bungkusan. Sementara Jarana langsung masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri dan berganti baju. Jarana sudah sangat rindu ingin bertemu dan menggendong Kalista. Berpisah beberapa jam saja sudah berhasil membuat Jarana dilanda kerinduan yang mendalam. Keluar dari kamar, Jarana mendapati Kalista sudah terbangun. Ia sedang di bangkuan Daren sambil diajak bercerita. Masya Allah, anak cantik sudah bangun rupanya. Jarana menghampiri Kalista dan langsung menciumi pipinya. Kalista pun nampak begitu senang melihat Jarana. Biar sama Jara aja mas. Jarana mengambil alih Kalista dari pangkuan Daren. Mereka bertiga pun bermain bersama, sesekali diiringi gelak tawa. Diana dan Ipan pun baru saja selesai makan siang sambil beristirahat sejenak dari perjalanannya. Setelah hari di perjalanan membuat Diana dan Ipan kelelahan dan pegal. Mas, lain kali kalau mau pulang kampung lagi harus bawa supir cadangan biar gak kelelahan. Ini masih jauh loh, masih setengah jam perjalanan lagi, tutur Diana saat keduanya masih di dalam mobil. Mereka beristirahat lumayan lama. Selain makan siang, juga melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Iya sayang, kapan-kapan kita bawa sopir cadangan. Doain saja biar mas sehat ya. Kemarin juga waktu berangkat alhamdulillah lancar, jawab Ipan. Amin, timpal Diana. Kamu tidur aja, kasihan. Pasti ngantuk, tita Ipan pada Diana. Enggak ah, kasihan mas gak ada temennya ngobrol. Lagi pula aku gak ngantuk kok, timpal Diana. Yakin? Ini masih jauh loh, masih sekitar 4 jam lagi. Ipan melirik Diana. Yakin dong mas. Diana tersenyum lebar. Mereka pun terus bercerita untuk mengisi waktu agar tak terasa. Sesekali sambil makan cemilan yang tadi dibelinya dari minimarket. Ipan yang sedang menyetir pun disuapi oleh Diana karena kesusahan jika makan sendiri. Mulut Ipan terkadang belepotan terkena coklat dari roti yang dimakannya. Dengan telaten, Diana mengusap noda coklat di mulut sang suami. Makasih sayang, tutur Ipan tersenyum bahagia. Ia merasa senang diperlakukan seperti itu, karena merasa dianggap istimewa dan spesial. Setelah beristirahat sesekali lagi untuk melaksanakan sholat asar, Ipan dan Diana pun kembali melanjutkan perjalanan yang tak terlalu lama lagi. Mereka sampai di depan rumah Sarah, bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib. Sarah yang mendengar pintu diketuk, buru-buru beranjak dari duduknya. Biar saya aja Bu yang buka, pinta Sarah saat melihat Biasi hendak membuka pintu. Sarah pun melanjutkan langkahnya
Hingga sesaat kemudian, pintu pun terbuka. Masya Allah sayang, alhamdulillah kalian sudah sampai. Pakik Sarah dengan mata berbinar melihat kedatangan Ipan dan Diana. Iya ma, alhamdulillah, jawab Diana sambil mencium punggung tangan Sarah. Kok lama ya di jalannya? Tanya Sarah. Iya ma, soalnya sering berhenti untuk istirahat, timpal Diana. Yang penting sekarang sudah sampai dengan selamat. Yuk masuk, ajak Sarah pada Diana dan Ipan. Diana dan Ipan pun masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sofa melepas penat. Mama sama papa sehat? Tanya Diana. Alhamdulillah sehat Di. Papamu tadi lagi wudhu mau siap-siap sholat maghrib, jawab Sarah yang duduk di antara Ipan dan Diana. Alhamdulillah, jawab Ipan dan Diana berbarengan. Bi Asih, Sarah sedikit berteriak memanggil asisten rumah tangganya itu. Iya bu, jawab Bi Asih. Tolong bikinkan teh manis hangat ya. Kasihan, mereka pasti kecapean. Tita Sarah. Bi Asih pun mengangguk dan berlalu ke dapur. Selang beberapa menit, Bi Asih datang membawa 2 gelas berisi teh hangat. Ini teh hangatnya non Di. Bi Asih meletakkan 2 gelas teh di atas meja di hadapan Diana dan Ipan. Makasih Bi, tapi jangan panggil non lagi dong, kan Diana udah nikah, protes Diana. Terus panggil apa? Nyonya, tanya Bi Asih. Enggak ah, kok kayak manggil ibu-ibu? Diana menimpali. Sarah dan Ipan pun tersenyum lebar mendengarnya. Panggil Mbak aja gimana? Sama kayak Mbak Jarah, usul Diana. Boleh, mulai hari ini Bibi panggil Mbak Dia aja ya, sahut Bi Asih. Diana pun mengangguk setuju. Ia pun mengambil segelas teh hangat lalu menyerahkannya pada Ipan. Minum dulu mas, mumpung masih hangat, tutur Diana. Ipan pun menyeruput teh hangat itu hingga habis setengah. Begitupun dengan Diana yang meminum teh manisnya. Kalian istirahat dulu ya, pasti capek. Nanti kita makan malam bareng, Tita Sarah. Diana pun mengangguk. Yuk mas, ke kamar dulu, sekalian sholat maghrib, ajak Diana sambil bangkit dari duduknya. Diana dan Ipan pun masuk ke dalam kamar. Begitupun dengan Sarah yang masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan sholat maghrib. Melihat ranjang yang beberapa hari ini ditinggalkannya, Diana pun langsung menghambur ke atas ranjang itu, merebahkan tubuhnya sambil terlentang. Punggungnya terasa sangat pegal, begitupun dengan kedua kakinya. Mas sholat duluan aja ya, aku mau lebaran sebentar, pegel banget, tutur Diana. Ipan pun mengangguk, ia tersenyum menatap Diana sekaligus kasihan. Nanti mas pijitin ya, biar gak pegel lagi, timpal Ipan. Gak usah mas pasti lebih pegel karena nyetir, tolak Diana. Gak tega rasanya jika suaminya yang pasti juga kelelahan harus memijit badannya. Setelah kurang lebih 1 jam di kamar, Diana dan Ipan pun keluar untuk makan malam. Sarah dan Aji pun sudah ada di meja makan. Sehat pak? Tanya Ipan pada ayah mertua sekaligus bosnya itu. Ipan dan Diana bergantian mencium punggung tangan Aji. Alhamdulillah, kalian sehat? Gimana perjalanannya? Aji balik bertanya. Alhamdulillah lancar pak. Hanya saja karena sering berhentilah dan istirahat, jadi lama sampainya, jawab Ipan yang duduk di seberang Aji. Oh iya mah, Diana bawa oleh-oleh, lupa belum diturunkan di bagasi, tutur Diana. Gak apa-apa, santai aja, sekarang kalian makan dulu,
jawab Sarah yang sudah mulai menyuap nasi ke dalam mulutnya. Diana pun segera mengambilkan nasi dan lauknya untuk Ipan. Setelah itu, barulah mengambil untuk dirinya sendiri. Mereka pun melewati makan malam sambil bercerita. Diana menceritakan dengan antusias pengalamannya selama di kampung halaman sang suami. Sarah dan Aji pun mendengarkan dengan semangat. Sesekali mereka tertawa karena hal yang lucu yang dibicarakan. Ketara sekali kalau mereka begitu merindukan satu sama lain. Hingga saatnya berkumpul kembali. Kebahagiaan terpancar dari wajah semua orang. Selepas makan malam, mereka pun kembali menghabiskan waktu bersama-sama di ruang TV sambil menikmati oleh-oleh yang dibawa Ipan dan Diana. Coba ada Mbak Jara dan Kak Daren, pasti lebih seru kumpul gini. Apalagi ada Kalista, tutur Diana yang sudah sangat merindukan keponakan dan kakak iparnya itu. Mama tadi udah ngasih tahu, katanya besok mau kesini. Kasihan kalian, pasti masih capek. Biar istirahat dulu, jawab Sarah. Oh, syukurlah kalau gitu. Jadi besok bisa seharian sama Kalista, timpal Diana. Makanya, kamu buruan punya anak, sahut Sarah, membuat Diana tersipu. Mama, baru juga nikah beberapa hari, udah mikirin anak, timpal Diana dengan wajah memerah. Ia melirik Ipan yang juga nampak malu dan kikuk. Maklum, pengantin baru seperti mereka memang masih tabu membahas hal seperti itu. Menjelang malam, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Diana yang masih merasa kelelahan kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Disusul dengan Ipan yang juga ikut naik dan berbaring di samping tubuh Diana. Ipan menoleh ke arah Diana sambil mengelingkan matanya. Juga bibirnya terangkat membentuk senyuman yang lebar. Kenapa senyum-senyum gitu? Diana mengerutkan keningnya hingga berlipat. Mau bikin anak? Kasihan loh mama sama papa udah ngebet banget punya cucu. Tutur Ipan membuat mata Diana membulat. Itu cuma alasan mama aja kan? Diana memukul pelan lengan Ipan dengan wajah tersipu malu. Apapun alasannya, malam ini jangan ditunda lagi. Ipan kembali sambil menarik tubuh Diana ke dalam dekapannya. Pagi-pagi Jarana sudah sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski dirinya dan Daren sama-sama libur hari ini, tapi itu tidak membuat Jarana bermalas-malasan. Hani yang baru keluar kamar langsung duduk di kursi makan. Ia mengambil roti tawar lalu mengoleskan selai kacang di atasnya. Tak lupa segelas susu putih ia siapkan. Kebiasaannya sarapan setiap hari. Tak berselang lama, Daren pun ikut duduk di seberang Hani yang sedang memakan roti tawar dengan santai. Sementara Jarana masih menyiapkan piring dan memindahkan hasil masakannya ke dalam mangkuk. Jam berapa kamu pulang semalam? Tanya Daren menatap Hani. Jam 10, jawab Hani singkat. Jam 10 aku juga belum tidur, masih nemenin Kalista main. Mana mungkin aku gak tahu kamu pulang, jawab Daren. Jam 11 kalau gitu. Hani kembali menimpali dengan cuek. Kamu itu berangkat pagi, pulang malam. Katanya ada lemburan. Tapi aku lihat kamu ada di kedai bakso sama Bian. Sebenarnya apa maumu? Kamu mau gak ingat sama statusmu yang sudah menjadi seorang istri dan ibu? Daren mulai emosi. Loh, emang salah ya? Kalau lagi kerja terus makan siang dulu. Aku rasa itu wajar. Itu pun sama Bian, rekan kerjaku. Kamu kenal sama dia kan? Dia juga kenal sama kamu? Hani menjawab seolah tak terima. Kedekatan kalian itu terlalu berlebihan.
hanya untuk sekedar rekan kerja. Timpal Daren berang. Terserah kamu deh mas, aku mau berangkat, keburu siang, saut Hani sambil bangkit dari duduknya. Hani, aku belum selesai bicara. Daren sedikit berteriak, memanggil namanya. Tapi Hani tak menoleh sedikit pun. Ia tetap melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sudahlah mas, ini masih pagi. Gak usah ngajak ribut. Lebih baik kita sarapan dulu. Sebentar lagi kita ke rumah mama, tutur Jarana sambil meletakkan piring yang sudah diisi dengan nasi dan lauk. Daren menghela nafas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan. Ia pun mulai memakan sarapannya setengah rasa cegah oleh sikap Hani yang sedikit mengabur. Jarana pun ikut duduk di samping Daren, memakan sarapannya dan mencoba mengembalikan mood Daren dengan mengajaknya bercerita hal yang menyenangkan. Salah satunya tentang perkembangan Kalista yang sepertinya akan segera merangkak. Gak kerasa ya mas, Kalista sudah setengah tahun aja. Dia makin berat, makin pintar juga. Sebentar lagi Jara pasti kewalahan kalau jagain dia sendirian. Jarana tersenyum lebar. Iya sayang, sudah sebesar itu. Dia belum mendapat kasih sayang ibunya. Beruntung ada kamu yang menyayangi dia seperti anak kandung sendiri. Daren kembali berwajah murung. Kalista itu anak kamu mas, berarti dia juga anakku. Sampai kapanpun, jangan pernah katakan itu lagi, kalau dia bukan anakku. Dari pertama kali lahir, aku yang menjaganya, jawab Jarana sendu. Iya sayang, maafin mas ya. Sekarang habiskan dulu sarapannya. Diana pasti sudah gak sabar buat ketemu Kalista. Timpal Daren yang tahu persis kalau adiknya itu sangat menyayangi Kalista. Jarana mengangguk, lalu kembali melanjutkan sarapannya sampai habis tak tersisa. Tepat pukul 9 pagi, Jarana dan Daren sampai di rumah Aji dan Sarah. Kedatangan mereka disambut bahagia oleh Sarah dan Diana yang sudah gak sabar untuk menimang Kalista sampai jadi rebutan. Ipan mana di? Tanya Daren pada Diana. Di belakang kak sama papa, jawab Diana yang sedang memangku Kalista dengan gemas. Daren pun langsung berlalu ke arah belakang untuk menghampiri Aji dan Ipan. Nampak Aji dan Ipan sedang berbincang-bincang di kursi kayu yang berada di gazebo belakang. Dua cangkir kopi yang terlihat masih mengepul terhidang di atas meja yang menjadi penghalang mertua dan menantu itu. Pagi pak, tutur Daren pada Aji. Pagi, Jarana mana? Aji menoleh ke arah kiri dan kanan Daren. Di depan sama mama sama Diana, jawab Daren sambil duduk di kursi kayu di hadapan Aji. Jam berapa nyampe Jakarta bro? Daren beralih menatap Ipan. Maghrib, nyantai sih jalannya, sering berhenti juga, jawab Ipan. Biar lambat asal selamat, ngapain buru-buru juga? Timpal Daren tertawa kecil. Bener, Ipan menimpali dengan tawa juga. Aji pun ikut tersenyum, lebih tepatnya pura-pura tersenyum, karena sebenarnya hatinya diliputi kegelisahan oleh nasib perusahaan yang belum ada jalan keluarnya. Menatap Daren dan Ipan yang sedang berbincang sesekali diikuti tawa lebar dari mulut keduanya. Perasaan Aji terasa tergoyak. Ia tak mungkin mampu melihat anak menantunya menderita gara-gara dia. Hatinya mengiris pilu. Jika sampai kehidupan keluarganya ikut terpuruk karena jatuhnya perusahaan, Aji tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal
menjadi seorang ayah, dan menjadi kepala keluarga. "Pa, gabung sini. Kita ngobrolnya di dalam rumah aja," Sarah menyeru pada Aji dan yang lainnya. Aji, Darren, dan Ipan pun langsung menoleh. Ketiganya mengangguk bersamaan, lalu bangkit dari kursinya masing-masing. Mereka bertiga berjalan bebarengan menuju ke dalam rumah, di mana para istri mereka ada di sana. "Mbak Jara, pokoknya kapan-kapan Mbak harus ikut ke kampung halamannya Mas Ipan. Beneran sejuk loh, enak banget udaranya. Pemandangannya juga indah. Diana main ke sungai, sawah, dan lihat bukit-bukit gitu. Kayak deket banget," Diana bercerita antusias pada Jarana. "Insya Allah ya Di, kapan-kapan Mbak ikut. Mbak juga belum pernah ke kota Cilacap. Mau nyobain?" Jarana bertutur sambil tersenyum. "Iya Mbak, harus itu, wajib." Diana tertawa lebar. "Kamu itu kalau mau apa-apa maksa ya," ujar Darren pada Diana. "Iya biarin, kan sama Mbak Jara, bukan sama kakak." Diana sedikit mendelik. "Sama aja, ngajak Jara sama aja ngajak kakak. Mana mau mbakmu itu pergi tanpa kakak. Bener gak sayang?" Darren menatap Jarana dengan tatapan menggoda. "Mau dong, asal sama Diana. Bener gak Di?" Jarana malah balik menggoda Darren. Diana pun menjadi tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah kakak lelakinya itu. Sarah dan Aji yang sedang bermain dengan Kalista pun menoleh ke arah anak menantunya. Mereka berdua ikut tersenyum melihat kekompakan dan kebahagiaan anak menantunya. "Oh ya, Mbak, aku bawa oleh-oleh. Nanti jangan lupa bawa ya kalau mau pulang," tutur Diana. "Wah, repot-repot segala. Makasih banyak ya Di," jawab Jarana. "Gak repot dong, masa bawa oleh-oleh buat ipar kesayangan repot segala?" Diana menyender manja pada Jarana. Diana dan Jarana memang sedekat itu, mbak adik dan kakak kandung. Darren yang sedang memperhatikan kedekatan dan keakraban Jarana dan Diana tiba-tiba terganggu dengan ponselnya yang berdering. Keningnya mengerit melihat nomor telepon yang tak dikenalnya. Darren pun segera menjauh dari keriuhan keluarganya untuk menerima panggilan dari kontak tanpa nama tersebut. "Halo?" sapa Darren pada orang di ujung telepon. "Halo, selamat siang. Benar ini dengan saudara Darren?" tanya orang di seberang sana. "Iya benar, ini saya sendiri. Saya dengan siapa ya?" Darren balik bertanya. "Saya dari kantor polisi. Mau mengabarkan bahwa orang yang melakukan tabrak lari kemarin sudah tertangkap. Apa saudara Darren bisa datang kemari?" polisi menjelaskan. "Oh iya, terima kasih informasinya. Saya ke sana sekarang," jawab Darren seraya menutup panggilan telepon. Ia pun segera menghampiri keluarganya. "Sayang, Mas keluar sebentar ya. Kamu tunggu di sini," tutur Darren pada Jarana yang masih bercanda ria dengan Diana. "Loh, kok mendadak Mas? Emangnya mau kemana?" Jarana penasaran. "Nanti Mas Rita, tungguin aja," jawab Darren yang berjalan cepat sambil menyambar kunci mobil di atas meja. Dengan tergesa, Darren masuk ke dalam mobilnya. Kemudian ia menjalankan mobilnya menuju kantor polisi, tempat Darren menyerahkan bukti rekaman CCTV kemarin. Darren mengemudi lumayan cepat. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang yang melakukan tabrak lari tersebut. Selama 20 menit berkendara, mobil Darren akhirnya sampai di parkiran kantor polisi. Ia pun turun sambil merapikan bajunya yang sedikit melipat. Darren baru menyadari bahwa ia hanya mengenakan kaos biasa dan celana pendek di bawah lutut. Terlalu santai untuk datang ke kantor polisi. Tapi pulang lagi sekedar untuk ganti baju pun Darren merasa enggan.
Akhirnya ia pun terpaksa masuk ke dalam kantor polisi dengan keadaan seadanya. "Silakan duduk, Pak Daren," tutur polisi yang tadi menelponnya. "Kemarin setelah melihat bukti rekaman CCTV itu, kami langsung mencari keberadaan pelaku. Setelah dicari dan diintai beberapa lama, akhirnya semalam berhasil ditangkap. Dia tak melakukan perlawanan, karena dia memang menyadari telah berbuat kesalahan. Setelah cukup lama diinterogasi dan dipaksa untuk berkata jujur, akhirnya dia mengaku disuruh seseorang untuk menabrak istri Bapak. Sudah dari pagi dia berada di lingkungan itu, mengintai istri Bapak yang bernama Jarana. Saat melihat istri Bapak keluar, apalagi mengetahui mau menyeberang, tak buang-buang waktu lagi, pelaku langsung melancarkan aksinya. Tetapi karena istri Anda keburu sadar dan berlari mundur, pelaku hanya mengenai orang lain yang kebetulan sedang berada di dekat istri Anda. Polisi menjelaskan panjang lebar. Mata Daren membulat mendengar pernyataan dari polisi tersebut. Tak menyangka bahwa ada seseorang yang berniat jahat, bahkan berencana menyelakai orang sebaik Jarana. Tapi siapa? Siapa dalang di balik kecelakaan ini? Pokoknya aku harus mengusutnya sampai tuntas. Aku gak mau Jarana ada dalam bahaya. Daren bermonolog dalam hatinya.